Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi perpindahan panas pada alat eksternal, khususnya pada silinder dan bola. Oke, dengan referensi buku Senggol. Namun sebelum ke bab silinder dan bola, kita review kembali materi sebelumnya, yaitu pada kasus plat datar ya. Dalam kasus plat datar di contoh 7.1 kita analisa pada kasus plat datar, di mana plat datar ini memiliki panjang 5 meter ya. Kemudian dianalisa didapatkan bilangan numbernya masih kondisi laminar flow. Kemudian kita mencari force drag-nya, kemudian kita mencari laju perpindahan panasnya. Nah, dalam kasus ini kita coba mengubah panjangnya ya, panjang platnya. Misalkan panjang platnya ini kita sepanjang mungkin ya, kita desain sepanjang mungkin. Misalkan ada perubahan dimensi yang dimensinya ini kira-kira hampir 100 meter lebih ya. Nah, dimana ketika ada perubahan dimensi panjang akan mempengaruhi nilai random numbernya ya, yaitu panjang platnya, sehingga ketika ada perubahan dimensi panjang di satu saat akan ada transisi ke turbulen ya. Jadi kalau kita gambarkan ini laminarnya, kemudian ada posisi turbulennya ya. Jadi ada dimana posisi dia berubah ke turbulen karena seiring peningkatan jumlah dimensi panjangnya. Nah, ketika kondisinya dia ada turbulennya, maka dalam analisa perpindahan panasnya maupun force drag-nya kita pakai yang pertama, yang CF-nya kita pakai persamaan yang kombinasi antara laminar dan turbulen ya. Oke, kemudian yang di perpindahan panasnya kita mencari bilangan masuk numbernya ya, kita pakai yang kombinasi ya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya yang dimana ketika dia kombinasi antara laminar dan turbulen, maka kita pakai kondisi dia kombinasi ya. Oke, sehingga persamaannya ketika dia, nah ini ya, ketika dia hanya laminar kita pakai persamaan nasib number yang ini saja ya. Kemudian ketika ada perubahan dimensi tadi kasusnya ya, kita tambah panjang dimensi platnya sehingga ada kondisi dia ada kondisi turbulennya, maka kita pakai persamaan yang ini ya, ketika kondisinya dia turbulen ya. Oke, di persamaan kalau di referensi buku ya, kita lihat kembali ke textbook Anda ya. Ini di 721 ya, ketika kondisinya dia hanya laminar, kemudian ketika dia kombinasi antara turbulen dan laminar kita pakai persamaan 724. Oke, nah namun dicek lagi fluida yang kita pakai apa ya. Ternyata pas satu kasus 71 kita pakai fluida engine oil ya, dimana engine oil ini kita cermati bilangan per numbernya itu sekitar 2962 ya. Ya, kita cek lagi persamaan 724 ya. Ternyata persamaan 724 ini akurat ketika bilangan random numbernya itu sekitar 0,6 sampai 60 ya. Jadi kalau engine oil terlalu besar. Nah, karena terlalu besar kita pakai persamaan Churchill and Ozo ya, atau 726 ya. Jadi dalam kasus engine oil ya, engine oil di kasus 7.1 ketika kita merubah dimensi platnya menjadi lebih panjang dan ada kondisinya awalnya hanya laminar, kemudian ada fase dia turbulen, maka analisa perpindahan panasnya kita pakai persamaan Churchill and Ozo ya, karena ini untuk all parallel number ya. Karena untuk khusus yang 724 ini hanya berlaku jika parallel numbernya di bawah 60 ya, sama dengan atau di bawah 60. Oke, kalau air bagaimana? Ya, air cocok ya untuk persamaan 24 karena air itu parallel numbernya di bawah 60 ya, di bawah 60. Oke, nah kalau kita sebagai engineer ya, misalkan ada satu plat panjang ya, kemudian kita pakai fluidanya pendinginnya engine oil, ini sangat lebih baik
kita pakai air ya, rather do with water ya, lebih baik pakai water. Oke, itu sekilas review problem plat datar ya. Kemudian kita lanjutkan ke silinder dan plat ya, silinder dan bola maksudnya. Oke, dan dalam kasus silinder dan bola, coba kita review kembali pola alirannya ya. Ketika kita belah ya penampangnya ya, kemudian kita alirkan ke udara ya, udara fluida ya, fluida yang mengalir ke silinder atau bola ya. Jika fluida ini memiliki bilangan Reynolds number yang sangat kecil atau very low ya, very low, maka akan membentuk lapisan ya di bolanya ya, atau di silindernya seperti ini ya. Akan buat lapisan-lapisan ya pada silindernya. Nah, kemudian seiring dengan peningkatan bilangan Reynolds number-nya ya, kita gambar ulang lagi ya di silinder atau bolanya ya. Ya, misalkan ini kita berikan fluida yang seiring dengan peningkatan bilangan Reynolds number-nya ini akan membentuk vortex ya, pusaran di sini ya, pusaran di sini ya, di belakangnya ya. Jadi membentuk pusaran yang masih simetris ya. Ini jika ada peningkatan bilangan Reynolds number-nya. Oke, kemudian seiring dengan peningkatan lagi ya, seiring peningkatan bilangan Reynolds number-nya, nah pusaran ini yang di atas bawah ini tidak simetris lagi ya. Kalau saya gambarkan lagi ya, di pusaran yang ada di belakang ini, di belakang silindernya ya, ini tidak simetris lagi ya, tidak simetris lagi ya. Jadi seiring dengan peningkatan bilangan Reynolds number-nya ya. Jadi pusaran tidak simetris lagi seiring dengan kenaikan bilangan Reynolds number-nya. Oke, hal ini disebabkan apa? Karena ada lift force ya, sini dah ya, di satu sisi ada lift force ya, atau gaya angkat ya, gaya angkat. Nah, masih ingat pengertian lift force atau drag force ya? Saya umpamakan sebuah sayap pesawat ya, sayap pesawat ya ya. Nah, sini ada fluida atau angin ya, udara yang berembus. Nah, di sini ada like force yang menyebabkan dia terangkat ya, lift force, gaya angkat ya, force atau gaya angkat. Kemudian ada gaya drag force atau gaya hambat. Drag force yang arah ke belakang ekor sayap ya, sehingga kalau kita kombinasikan ini F total ya. Oke, nah di sini disebabkan karena ada gaya angkat di sini ya, sehingga tidak simetris lagi. Kemudian di dalam sebentar. Oke, di dalam silinder ya, di sini kalau kita hubungkan force drag-nya ya, gaya hambatnya ya, sama dengan kasus flat datar ya, dengan persamaan force drag itu adalah koefisien drag-nya dikalikan luasnya dikalikan rho dikalikan kecepatan alirannya dibagi 2. Nah, komponen CD ini ya ingat ya, CD ini adalah coefficient friction ya, ditambah coefficient pressure ya. Ya, khusus kasus silinder ya, coefficient friction ini ya variasi di setiap titik-titik silindernya. Kalau saya gambarkan hubungannya antara posisi dengan nilai CF-nya ya, CF-nya ini X. Nah, posisi di sini titik pertama kali dia menyentuh fluida ya, ketika fluida mengalir ya, titik sini ini memiliki nilai CF yang termaksimum. Kalau saya gambarkan ya, ini maksimum seiring dengan
pergerakan di silinder ini makin turun ya, menurun, kemudian ke atas lagi ya, seperti ini ya. Rendah di titik sini, maksimum di sini. Nah, sini kita sebut dengan titik stagnasi ya. Titik stagnasi ya. Nah, nilai CF ini variasi kita sebut dengan CF lokal ya. CF lokal di sepanjang posisi silindernya. Nah, dalam analisa penyebab panas pada silinder kita ambil rata-ratanya ya, CF rata-rata. Ya, kita analisa force drag-nya kita ambil CF rata-rata ya. Ya, sama kasus dengan pada plak datar di mana posisi tiap fungsi sumbu X dia memiliki nilai masing-masing ya, nilai CF atau coefficient friction. Untuk itu kita ambil nilai rata-ratanya. Kemudian untuk coefficient drag-nya ya, kalau kita lihat di buku textbook ya, ini ada hubungan antara CD atau coefficient drag itu merupakan fungsi dari bilangan Reynolds number ya. Ya, seingat di section sebelumnya saya di plat datar ya, di plat datar juga saya sampaikan bahwa CD ini atau coefficient drag ini merupakan fungsi dari bilangan Reynolds number ya, karena hubungan dengan ada kecepatan di sini. Nah, kembali lagi ke silinder ya, silinder juga kita saya jelaskan juga bahwa CD ini merupakan fungsi dari bilangan Reynolds number. Selain itu, dia juga merupakan fungsi dari roughness atau kita tulis epsilon per D. Nah, ini adalah kekasaran permukaan. Nah, kalau kita lihat hubungannya dalam grafik di textbook Anda di gambar 7.15 ini ya, kita lihat ya, sini ada CD di sini, kemudian ada bilangan Reynolds number di mana ya di satu eksperimen ya untuk permukaan yang semut atau halus ya, ini epsilon per D nya sama dengan 0, artinya ini sangat halus ya, smooth. Nah, ini ketika kita eksperimen ya, seiring dengan meningkatan bilangan Reynolds number-nya ya, ini ada proses ya penurunan kemudian naik ya. Nah, ada drop nilai CD-nya ketika nilai nilai Reynolds number-nya ya sebesar 2 kali 10 pangkat 5 ya. Ya. Dia drop di sini ya. 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian kita compare dengan bola yang permukaannya unsmooth atau tidak rata. Contohnya bola golf ya. Bola golf yang Anda tahu ya, permukaannya itu ya ada semacam bopeng-bopeng ya, desain seperti itu ya, didesain tidak rata. Maka kalau kita eksperimen ya dengan peningkatan bilangan Reynolds number, dia lebih awal dropnya, kemudian seperti ini ya, lebih awal. Nah, kalau kita lihat di sini adalah fase transisi dari laminar ke turbulen ya. Nah, ini juga bola golf dia lebih awal ya. Kalau kita lihat ya, dia di sekitar angka 4 kali 10 pangkat 4 ya. Dia dropnya di situ lebih awal ya. Artinya Reynolds number kritikalnya lebih awal. Nah, efeknya apa? Ya, efeknya ketika dia lebih kecil ya, yang mengalami turbulen lebih awal, nah maka lift force-nya lebih besar force-nya. Artinya kalau kita lihat di orang main golf ya, dia memukul bola pasti melambung melewati bukit, melewati tanah yang luas ya, sehingga dia masuk ke area lubang ya. Ini melambung ya. Pasti artinya ada gaya like force yang besar ya. Sedangkan untuk bola tenis meja ya, Anda lihat ya, sangat smooth sekali ya, fokus ya, karena dia ada area yang sini ya, maka masih laminar ya, tidak melambung ya. Makanya kita lihat kalau pertandingan tenis meja bolanya dia fokus lurus ya gerakannya.
ya. Jadi bolanya dia harus lurus, nggak mungkin dia melambung ya. Jadi kita lihat bola tenis meja didesain permukaannya halus, maka pergerakan dia fokus ya, fokus. Beda dengan bola golf. Ini bahasa sederhananya. Oke, nah dalam kasus bola dan silinder, dalam analisis dan penentuan panas kita pakai persamaan. Kalau dalam buku textbook itu dengan persamaan 375 ya, ini for silinder ya. Kemudian 73.36 untuk kasus bola ya, bola. Ya kalau kita lihat di textbooknya ya, ini kita sebut dengan persamaan Churchill and Bernstein ya, 735 ya. Anda lihat persamaannya ini butuh data bilangan random number ya, dan bilangan random number ya. Ya, jadi bisa kita hitung dengan persamaan ini jika kita punya data bilangan random number dan random number ya. Ini kita sebut dengan persamaan Churchill and Bernstein. Kemudian untuk kasus bola ya, bola kita pakai persamaan 736 ya. Sama kondisinya kita pakai bilangan random number dan random number. Selain itu pula kita butuh data mu infinity ya, atau viskositas dinamik untuk udaranya ya. Ini udara ya, ketika ini ada udara yang mengalir, nah kita ambil viskositas dinamik fluidanya ya saat temperatur tertentu ya, temperatur infinity ya, kita ambil data dari tabel ya. Kemudian untuk mu s ya, ini adalah viskositas dinamik rata permukaan. Jadi permukaan bola ini atau silinder ini dia memiliki nilai rata-rata temperaturnya udara ya, udara yang di permukaan bolanya atau silindernya, kita ambil average-nya ya. Kita pakai persamaan 736 untuk kasus bola. Nah, supaya Anda sedikit paham, saya ada sedikit kasus sampel 75 ya. Ini ada suatu silinder ya, suatu silinder kemudian memiliki panjang ya 10 meter, kemudian diameter silindernya sebesar 150 mili atau 0,15 meter. Oke, kemudian dialiri oleh kecepatan udara ya, fluidanya berupa udara ya, kecepatannya 10 meter per second ya. Ya, V-nya 10 meter per second. Kemudian temperatur udaranya T infinity itu 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur surface silindernya ya, temperatur surface-nya itu 150 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk kasus perpindahan panas konveksi pada alat eksternal ya, kita ada beberapa tahapan. Kalau bisa dibilang itu logaritmanya ya. Pertama kita analisa dulu temperatur filmnya atau rata-ratanya yang dijadikan acuan dalam mencari properties fluidanya ya, seperti K, Cp, mu, dan viskositas kinematik ya di tabel ya, kita harus menghitung temperatur filmnya. Kemudian kita mencari bilangan Reynolds numbernya ya, kemudian kita mencari bilangan Nusselt numbernya, kemudian kita mencari bilangan H-nya, koefisien perpindahan panas konveksinya, baru kita mencari laju perpindahan panasnya atau Q-nya. Nah, di sini kita ditanyakan Q-nya berapa, laju perpindahan panasnya ya, Q dotnya. Otomatis kita harus melalui proses ini. Oke, pertama kita mencari temperatur filmnya dulu. Temperatur film, temperatur surface ditambah temperatur infinity yang ambient, temperatur udara dibagi 2, kita ambil 150 tambah 0 bagi 2, ternyata hasilnya 75 derajat Celcius. Nah, ini jadi acuan dalam kita mencari di tabel A15 ya, untuk udara kita ambil saat kondisi 75 Celcius. Nah, kita pakai persamaan interpolasi ya, karena di tabel ini ya tidak persis ya temperatur yang kita inginkan ya, makanya kita pakai persamaan interpolasi.
Kemudian setelah kita dengan persamaan interpolasi kita dapatkan nilai konduksivitas termalnya, K-nya itu 0,02917 watt per meter derajat Celcius ya. Kemudian ada viskositas kinematik 2,0273 kali 10⁻⁵ meter per second per meter persegi per second. Kemudian Prandtl numbernya 0,7167 ya. Sehingga viskositas kinematik adalah ya viskositas dinamik dibagi mu dibagi rho ya. Kemudian setelah itu kita dapatkan datanya, kita bisa mencari bilangan Reynolds numbernya ya. Reynolds numbernya ya dengan persamaan rho kali kecepatan kali panjang karakteristik. Dalam hal ini adalah diameter silindernya, kemudian dibagi mu viskositas dinamik, atau dengan persamaan kecepatan kali diameter dibagi viskositas kinematik ya. Oke, kemudian kita masukkan ya kecepatan tadi 10 meter ya per second, kita masukkan 10 meter, kemudian dikalikan dengan 0,15, kemudian dibagi viskositas kinematik yaitu 2,073 kali 10⁻⁵ ya. Oke, kita dapatkan, kita hitung sebesar 72,373. Ini bilangan Reynolds numbernya. Kemudian setelah kita dapat Reynolds numbernya, langkah selanjutnya kita mencari bilangan Nusselt numbernya. Nah, khusus silinder kita pakai persamaan tadi 7,35 ya, atau Churchill and Bernstein ya. Oke, kita masukkan ya Nusselt number sama dengan 0,3 ya ditambah 0,62 Reynolds number pangkat setengah ya, kemudian Prandtl number pangkat sepertiga. Oke, kemudian 1 tambah 0,4 dibagi Prandtl numbernya pangkat 2/3 ya, kemudian kita pangkatkan 1/4 ya, kalikan dengan 1 tambah Reynolds numbernya, kemudian 282,000 ya, dipangkatkan 5/8, kemudian dipangkat 4/5. Nah, saya sarankan Anda pakai persamaan di Excel untuk menghindari kesalahan ketika Anda pakai kalkulator ya. Jadi saya sarankan pakai formula supaya kita mengecek persamaannya ya dalam kalkulasi sehingga meminimalisir kesalahan. Oke, kita hitung, kita dapatkan 174,6 ya bilangan Nusselt numbernya. Kemudian ketika Nusselt number sudah ketahui, kita lanjutnya mencari nilai H-nya atau koefisien perbandingan panas konveksinya ya. Ini setara dengan H kali D per K. Dalam hal ini panjang karakteristik untuk silinder adalah diameternya ya. Oke, D-nya sudah ketahui, K-nya sudah ketahui, maka kita bisa mencari H-nya. H sama dengan ya, kita masukkan ya nilai D-nya tadi diameternya 0,15 meter, K-nya tadi dari tabel ya, dari tabel. Kemudian kita dapat nilai H-nya. H-nya kita hitung sebesar 33,94 watt per meter persegi kali derajat Celcius ya. Oke, nah ketika Nusselt number H yang sudah diketahui, kita bisa mencari laju pertukaran panas konveksi, laju pertukaran panasnya ya. Ya, dengan persamaan H kali A ya, hukum Newton pendinginan ya. Sehingga persamaannya temperatur surface dikurangi temperatur infinity atau tahing ambien ya. Kemudian ingat ya, silinder ini ya, silinder ya. Ketika dialiri udara ya, maka luas permukaan adalah yang kontak dengan udaranya ya, atau keliling selimut ya, selimut. Maka luasannya adalah ya Pi kali D kali L ya. Ya, kita masukkan ya nilai 3,14, diameternya 0,15, panjangnya adalah 10 meter, maka kita hitung, kita masukkan dalam persamaan ini. Kemudian temperaturnya inilah 150, ini 0, H-nya dapat, maka kita bisa menghitung Q-nya ya, sama dengan itu sebesar, kalau kita bulatkan 24 kW. Oke. Nah, kemudian selain kita
analisa dengan persamaan Churchill and Bernstein ya 3.35, kita juga bisa analisa silinder dengan perhitungan dari tabel 71 ya. Anda lihat di referensi ya, tabel 71. Sebentar saya inputkan dulu ya. Di tabel 71 ya, tabel 71. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini ya, tabel 71 itu ditemukan oleh Zhukauskas ya. Anda lihat di sini ya, Zhukauskas sama ya. Dia juga sama-sama peneliti. Dia punya formula masing-masing ya, selain dengan Bernstein dan Churchill. Ya, masing-masing peneliti punya masalah masing-masing. Persamaannya juga punya akurasi masing-masing. Nah, jadi kita pakai alternatif dengan persamaan tabel T1 alternatif pakai tabel T1. Nah, kita pilih di sini ada beberapa macam ya host penampang silindernya ya. Apakah ini lingkaran, circle atau square atau yang lainnya ya. Kemudian ketika kita ingin cari bilangan Nast numbernya, kita bisa on nilai random numbernya ya. Tadi di sini kita random numbernya sekitar 72 ribuan ya. Maka kita pilih di dalam tabel ini adalah range yang di bawah ya, karena di bawah range 40.000 sampai 400.000. Maka kita pilih persamaan yang ini. 0,027 bila kali bilangan random number pangkat 0,05 kali random number pangkat sepertiga. Kita pakai persamaan itu yang di tabel ya, 0,027 random number pangkat 0,805 kali random number pangkat sepertiga. Nah, ini kita masukkan random numbernya dan random numbernya ya, dapatkan 19,7,2. Kemudian kita hitung hanya ya, kita masukkan diameternya ya, sudah ketahui nilai K ini sudah diketahui, kita bisa menghitung nilai hanya sebesar 38,34 watt per meter persegi per derajat Celcius ya. Kemudian kita dapatkan laju permintaan panasnya atau Q-nya ya, kita masukkan persamaan ya, H kali A kali delta T ya, hanya sama, sistem temperatur sama ya. Kita masukkan H yang ini hasil dari tabel 1 didapatkan, kita bulatkan 27 kW ya. Nah, ini bisa kita compare ya dengan persamaan Winston Churchill Bernstein ya 7.35 ya. Kemudian kita dengan tabel 71 Zhukauskas ya, kita compare dari segi master numbernya ya. Kemudian dari segi nilai H-nya, dari segi laju perpindahan panasnya ya. Kita lihat compare yang alternatif ini tadi 19,7,2 197,2, sedangkan yang Churchill Bernstein 174,6. Kemudian nilai H-nya ya di sini 38,34, sedangkan untuk dari persamaan Churchill ini 33,94. Kemudian nilai kalornya ya ini 27 kW, yang dari Churchill ini sebesar tutup tadi ya, tadi kita hitung yang Churchill 24 kW ya, 24 kW. Nah, ini 24 kW. Nah, di sini ada perbedaan ya, karena masing-masing peneliti memiliki formula masing-masing dan keakurasian masing-masing. Nah, saya bebaskan ke teman-teman semua, boleh pakai persamaan 735 ya, Churchill Bernstein, boleh dengan persamaan tabel 71 oleh Zhukauskas ya. Nah, di sini masing-masing memiliki keakurasian masing-masing ya. Di sini diklaim ya bahwa Churchill Bernstein ya akurasinya 1% ya. Keakurasiannya tergantung dari Anda ya. Jika Anda ingin mendapatkan nilai akurasi yang paling tinggi, Anda boleh pakai persamaan 735. Jika Anda simple ya,
dengan persamaan yang sederhana, Anda boleh pakai 71 tabel suka-suka OSI. Jadi serahkan ke teman-teman semua, boleh pakai 735 atau 7.1. Oke, ini adalah kasus untuk silinder. Insya Allah kita lanjutkan ke sesi berikutnya dalam bola dan truk tank. Terima kasih.